Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Bapak Dr. Imron Rosidi di tempat. Di sini kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Institusi Pendidikan Islam dan karakteristiknya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifki Alim, kemudian ada Mbak Marsha Naura, kemudian ada Mas Muhammad Afif Fadilah. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang institusi pendidikan Islam di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama-ulama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren, bahkan Profesor Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Istilah pesantren itu berasal dari kata pesantrian, di mana kata santri berarti murid dalam bahasa Jawa. Dan istilah pondok berasal dari kata bahasa Arab yaitu funduk, yang berarti penginapan atau hotel. Kemudian pesantren disebut juga dengan nama dayah. Dan di Jawa pesantren tertua adalah pesantren Tegalsari yang didirikan pada tahun 1742. Di sini anak-anak muda dari pesisir utara belajar agama Islam. Namun hasil survei Belanda tahun 1819 dalam Van Bruinessen, lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Priangan, Pekalongan, Rembang, Madiun, dan Surabaya. Nah, umumnya pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai atau syekh di dalamnya. Untuk mengatur kehidupan pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Mereka biasanya di dalam pesantren salaf atau tradisional disebut kibar pondok. Tujuan santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka agar mereka itu belajar untuk hidup mandiri dan dapat meningkatkan hubungan yang baik antara kiai atau guru dan juga Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga lainnya, yaitu yang pertama yaitu pondok atau asrama, tempat menginap para santri. Yang kedua, santri itu sendiri. Kemudian ketiga, masjid, yaitu untuk sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren. Kemudian ada kiai, seorang tokoh atau sebutan seorang yang memiliki kelebihan dalam sisi agama dan karisma yang dimilikinya. Dan juga kiai ini yang mendidik dan memimpin satu pesantren tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah kitab. Ini banyak disebutkan yaitu kitab kuning kalau di pondok-pondok salaf, yaitu sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman. Nah, awal munculnya ke pesantren pembelajaran bersifat tradisional, di mana seorang kiai mengajarkan agama Islam yang ditulis pada abad pertengahan. Meskipun kajian-kajian tersebut banyak mengungkap fikih, tafsir, dan bahasa Arab untuk membedah ilmu-ilmu agama. Nah, fikih yang banyak dikaji pada umumnya adalah yang mengikuti mazhab Syafi'i. Tidak dipungkiri karena di Indonesia ini banyak yang menganut mazhab Syafi'i dengan sedikit menerima mazhab yang lain. Jadi cuma mempelajari tapi tidak sebanyak di mazhab Syafi'i. Kemudian ajaran-ajaran akhlak dan tasawufnya lebih bercorak ke tasawuf Imam Al-Ghazali, meskipun banyak tokoh sufi atau ajaran-ajaran tasawuf yang lain, tapi lebih condong ajaran dari Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali merupakan tokoh besar ilmu tasawuf pada zaman tersebut. Nah, pesantren dilihat dari sejarah sosiologi dan antropologisnya seharusnya dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif di Indonesia. Namun pemerintah terkesan melihat sebelah mata dengan lembaga pendidikan non formal lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik dan ciri pesantren itu sendiri. Pesantren memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan yang lain atau lembaga pendidikan formal di Indonesia pada umumnya, yang memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern biasanya, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dengan kiai. Kehidupan di pesantren menampilkan semangat demokrasi. Kemudian karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem bersama-sama dengan bekerja sama. Kemudian sistem pondok mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian.
Di samping itu, adanya pondok tempat kiai bersama santrinya, adanya masjid tempat kegiatan belajar mengajar, kemudian adanya santri dan kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberi pengajaran dan dari kitab-kitab Islam, yaitu kitab-kitab kuning. Kemudian ciri khas yang disandang itu menjadikan tidak akan mungkin pesantren diberlakukan peraturan yang sama dengan sekolah lainnya, karena sekolah lainnya itu berlandaskan atau di bawah naungan pemerintah. Sedangkan pesantren itu berdiri sendiri. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren salaf umumnya dengan menggunakan metode sorogan, bandungan, dan wetonan. Nah, apa sih itu? Sistem sorogan itu merupakan proses pembelajaran bersifat individual atau pendidikan tradisional, dan sistem pendidikan dasar dan paling sulit bagi para santri karena mereka harus belajar sendiri. Sebab santri dituntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin diri dalam menuntut ilmu. Seringkali santri tidak menyadari bahwa mereka seharusnya mematangkan diri pada tingkat sorogan ini sebelum mengikuti sistem pembelajaran selanjutnya. Seorang santri yang telah mahir dalam menguasai sorogan ini menjadi kunci dalam penguasaan ilmu agama dan menjadi seorang yang alim. Nah, sedangkan sistem bandungan atau juga disebut wetonan, yaitu sistem belajar kelompok dalam arahan atau bimbingan kiai yang terdiri atas beberapa kelompok, bisa dari 5 orang sampai banyak orang. Ya, banyak santri. Mereka mendengarkan seorang guru atau kiai yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab-kitab dalam bahasa Arab, dan santri masing-masing memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan yang dianggap sulit dimengerti atau catatan yang penting. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Muhammad Afif. Silahkan. Institusi pendidikan Islam madrasah. Madrasah adalah sebutan dalam bahasa Arab yang berarti wadah atau sarana untuk belajar, sedangkan sekolah dalam bahasa Indonesia berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Madrasah memiliki status yang sama dengan sekolah pada umumnya, yaitu sebagai lembaga pendidikan, terutama pendidikan agama. Madrasah adalah salah satu bentuk pendidikan berbasis agama Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan sekolah dasar. Baik elemen dari dalam maupun dari luar harus mendukung madrasah untuk menjadi yang terbaik. Untuk membuat kebijakan yang strategis untuk memajukan sekolah dan menerima siswa dengan nilai akademis yang tinggi, pemimpin yang berpengalaman harus diperlukan. Pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh akademisi Muslim Indonesia, yaitu oleh Departemen Pendidikan Nasional, menyebabkan perkembangan madrasah. Sekolah berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama. Para cendekiawan Muslim Indonesia percaya bahwa institusi pendidikan Islam tradisional tidak bisa memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sejarah madrasah di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu madrasah diniyah yang materinya bersifat agama dan madrasah non-diniyah. Pembaruan tersebut pada akhirnya mengubah pesantren menjadi madrasah, dan pesantren adalah pengembangan dari madrasah. Madrasah adalah tempat banyak pendiri bangsa kita, termasuk Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, dan Cokro Aminoto. Semakin jelas bahwa madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Madrasah bukan hanya mencetak banyak tokoh, tetapi juga memainkan tugas besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah memiliki banyak manfaat. Salah satu keunggulan dari pendidikan madrasah adalah bahwa ada manajemen pembelajaran yang menekankan pada 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, madrasah juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah pada umumnya.
yaitu dalam hal mata pelajaran agamanya. Madrasah mengajarkan berbagai mata pelajaran tentang agama Islam seperti bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, fikih, dan hadis dari Quran. Sedangkan sekolah lain hanya mengajarkan satu mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Terdapat ketentuan untuk mengatur perbedaan antara sekolah dan madrasah yang mencakup madrasah tingkat mubtadi, yaitu dengan masa belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan siswa dibatasi pada usia 6 hingga 15 tahun. Kemudian madrasah mutawassit dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tempat madrasah tingkat rendah dan siswa berumur 11 tahun ke atas. Lalu pada tahun 1952, menurut peraturan ini ada 3 tingkatan pendidikan madrasah. Yang pertama madrasah dasar yang membutuhkan 6 tahun belajar. Kemudian madrasah mutawassit yang membutuhkan 3 tahun belajar sampai selesai. Dan yang ketiga ada madrasah al-ali yang berlangsung selama 3 tahun setelah lulus madrasah sebelumnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penyampaian ilmu dan peran masjid sebagai institusi pendidikan Islam. Yang pertama, sejak lama masjid telah menjadi pusat tempat beribadah kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dianggap sebagai institusi pendidikan Islam, menawarkan sarana atau juga majelis ilmu untuk kaum muslimin di masa sebelum madrasah. Masjid juga pengertian masjid adalah bangunan yang didirikan untuk menjalankan ibadah salat dan juga mendirikan salat bagi umat Islam di seluruh dunia. Istilah masjid juga berarti tempat untuk bersujud dan secara umum dapat diartikan tempat untuk menghadap dan menyembah kepada Allah. Selanjutnya, sebagai lembaga pendidikan Islam, masjid memainkan peran penting dalam proses penyebaran ilmu. Tempat ini memungkinkan penyebaran ilmu dengan menyeluruh. Tak jarang juga masjid sering digunakan untuk wadah di mana para ilmuwan dan juga penuntut ilmu tempat untuk berkumpul. Dan mereka juga tidak hanya sama-sama memberitahu satu sama lain, tetapi mereka juga belajar lebih banyak dan juga berbagi ilmu pengetahuan tersebut dengan orang-orang lainnya. Transmisi ilmu di masjid berarti guru dan juga murid berbicara tentang sesuatu dan juga berargumen berdasarkan informasi yang valid. Haram bagi mereka untuk argumen yang berasal dari guru ataupun kelompok, karena hal itu akan menyebabkan kesalahpahaman tentang kajian ilmu yang didiskusikan. Orang-orang yang ikut serta dalam pelajaran di masjid berasal dari berbagai komunitas, yang mana di dalam sebuah masjid itu bukan berarti hanya orang tertentu saja, bukan berarti hanya sebagai guru ataupun murid ataupun yang lainnya, tetapi seluruh orang yang menyeluruh dapat berkumpul dalam masjid tersebut. Pengertian masjid sendiri dalam hal lain adalah institusi pendidikan tinggi sebagai tempat referensi bagi warga muslim yang sudah menyelesaikan kajian mereka di kutab. Dan juga tingkat pendidikan di masjid sebagai 2. Yang pertama ada tingkat mutawassit dan juga tingkat al-ali. Tingkat pendidikan ditentukan oleh guru yang mengajar di masing-masing tingkat, dan guru tersebut menengah biasanya belum menjadi ulama. Sementara guru di tingkat yang besar itu memiliki pengetahuan yang luas, integrasi akademik, kesolehan dan juga keilmuan yang diakui oleh masyarakat sekitar. Secara umum pendidikan di masjid terdiri dari berbagai macam. Ada 4. Yang pertama ada pendidikan spiritual, pendidikan karakter, pendidikan kesehatan dan juga kebugaran dan juga pengetahuan masyarakat. Nah, bidang keagamaan termasuk ajaran iman dan ibadah seperti sholat, zakat, puasa dan juga haji. Sedangkan pada bidang pendidikan karakter berfokus pada nilai-nilai akhlak yang membentuk akhlakul karimah pada seseorang. Pendidikan kesehatan jasmani mencakup penerapan nilai ibadah seperti makan dan juga melakukan wudhu. Selanjutnya ada ciri dan juga karakteristik masjid. Yang pertama adalah menara masjid. Itu merupakan bangunan masjid tempat berdoa sesuai dengan Terwiki Ardata menunjukkan bahwa menara ini jauh lebih tinggi daripada bangunan induk. Dan oleh karena itu merupakan struktur tinggi dengan bagian menjulang sehingga dapat dikenal dari kejauhan. Jadi menara masjid itu kan yang bentuknya di atas itu. Terus juga seperti dijelaskan di atas, menara masjid itu adalah bangunan besar yang dapat digunakan muadzin untuk menentukan azan sebagai panggilan salat bagi umat Islam.
Selanjutnya ada elemen, ada dasar, ada soft, mahkota, kubah, dan juga kepala. Biasanya termasuk dalam struktur menara. Nah, menara yang bersanding dengan masjid dipergunakan untuk muadzin dalam Islam, untuk mengumandangkan adzan, dan juga mengajak orang untuk sholat berjamaah. Menara tidak menjalankan fungsi fisik apapun, tapi menara sekarang digunakan sebagai simbol visual dan juga spiritual. Sebagai besar orang melihat menara sebagai interpretasi identitas masyarakat Islam dan juga agama Islam sendiri. Tidak banyak diketahui dan juga tidak banyak dikenal tentang menara yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada loteng. Loteng masjid digunakan untuk melaksanakan adzan bahkan selama gerakan Arab Saudi Wahabisme. Nah, orang Wahabi tidak membolehkan menambahkan menara pada bangunan masjid dan perlengkapan lainnya karena larangan ini untuk menara yang indah, bahkan Masjid Rasulullah itu untuk memecahkan rekor. Jadi menara pertama dan juga salah satu yang tertua di dunia itu dibangun di Kaoriuna, Tunisia antara tahun 724 sampai 727 Masehi. Selanjutnya, masjid memiliki banyak bentuk dasar arsitektur, tetapi yang pertama seperti menara Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan juga masjid yang berada di kota Damaskus adalah menara yang menyatu dengan struktur masjid dan tidak berdiri sendiri. Pola ini ditemukan di banyak negara, di wilayah Arab sampai juga Andalusia. Tetapi beberapa menara yang diletakkan jauh dari masjid utama, menara Masjid Agung Samarra dan juga Masjid Abu Dulfa di wilayah Irak adalah dua contohnya. Berbagai bentuk dasar menara termasuk silinder, spiral, segi empat, klasik dan juga bervariasi. Yang diantaranya dalam menara klasik juga dikenal sebagai minaret klasik, memiliki kubah kecil dan juga persegi panjang lantai pertama yang berkembang hingga 80. Nah, menara di Humus Mesir yang dibangun dari dinasti Fatimiyah pada abad ke-11 selama pemerintahan Khalifah Al-Hakim adalah contoh dari jenis ini. Di sisi lain, bentuk menara ini unik. Yang pertama adalah dasar persegi panjang, tetapi yang terakhir adalah segi 6 dengan balkon 8 sisi. Salah satunya adalah menara Masjid Al-Azhar. Namun, di Iran, masjid biasanya merupakan silinder dengan diameter lebih kecil di bagian atas, seperti menara Masjid Natan, pola silinder gaya Persia di Aleppo yang dilakukan pemodern gaya di menara masjid. Menara Masjid Aleppo adalah persegi panjang dalam bentuk persegi panjang dan dari lantai ke ujungnya. Otoritas Turki Selidik mengembangkan batu sebagai bahan utama pada tahun 1909. Tidak ada kubah di bagian atas menara dan juga ini adalah berubahnya gaya baru ke gaya yang unik. Bagian terakhir adalah penutupan. Pada bagian ini ada yang dapat disimpulkan, yaitu dimulai dari pesantren yang menjadi tonggak awal berdirinya tempat pusat belajar agama Islam dari metode yang tradisional sampai berkembang menjadi pesantren modern yang banyak tersebar di zaman sekarang. Walaupun masih ada segelintir pesantren yang tetap mempertahankan metode salafnya. Nah, dari sinilah banyak kader ulama yang lahir berkat pembelajaran dan tarbiyah yang diperoleh dari pesantren, seperti yang dikatakan Profesor Dr. Haji Mukti Ali bahwa tidak akan pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Dari sinilah terbangun citra baik dan juga pesantren mulai dilirik dan juga dipandang baik oleh masyarakat sehingga masukkan anak-anaknya ke pesantren. Karena melihat perbedaan perilaku seorang anak antara anak pesantren dan juga anak lainnya. Dari sinilah akan muncul generasi yang akan bisa membawa negeri ini menuju generasi emas yang punya intelektualitas yang bisa bersaing bahkan di kancah internasional. Kemudian madrasah yang bisa dibilang anak cabang dari pesantren karena mengambil atau juga mengadaptasi sistem pelajaran yang berada di pesantren, namun dengan nuansa sekolah formal pada umumnya. Nah, di sini juga peserta didik mengikuti pembelajaran selayaknya sekolah sekelas dan juga SD bahkan sampai SMA. Namun, di dalamnya diajarkan nilai-nilai agama dengan lebih intensif dan juga lebih banyak ketimbang dengan sekolah negeri pada umumnya. Kesimpulan terakhir, merupakan masjid yang juga menjadi salah satu institusi pendidikan Islam yang sangat penting terkhusus di kalangan masyarakat karena karakteristiknya yang bersifat umum. Nah, dari masjid ini juga dahulu para ulama merangkul masyarakat untuk diajak berdiskusi maupun berkumpul karena masjid ini merupakan asas yang sangat penting dan juga harus ada di institusi tersebut bahkan ketika Rasulullah berhijrah dan juga berdakwah. Hal pertama yang beliau bangun bukan rumah maupun hal yang lain, akan tapi masjid agar seluruh masyarakat merasa mempunyai rumah untuk sekedar kembali dan juga berkumpul. Serta dikarenakan bangsa yang kuat terbangun dari masyarakat yang dekat dengan Sang Pencipta. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 14, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.